Bisa didengar suara Bapak anak-anak sekalian? Bisa, Pak. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kalian yang akan masuk, ya. Sebagaimana janji Pak minggu lalu, hari ini kita akan teruskan latihan soal, khususnya mengenai aplikasi dari turunan trigonometri. Waktu ini kita Pak sudah menjelaskan dua buah contoh kayak itu. Ya, contoh 2 tentang luas segitiga itu ya maksimum berapa. Kita teruskan contoh yang nomor 3 sekarang. Soal ini adalah soal yang pernah keluar SBM tahun berapa itu lupa Pak, silakan dilihat dokumennya yang ini yang mau melihat ya. Nah, setelah keluar di SBM tahun berikutnya keluar di ujian nasional, tapi soalnya dalam bentuk isi. Soalnya begini Nak, sebuah talang air gitu ya, sebuah talang air terbuat dari lembaran seng. Seng seperti gambar berikut. Talang air itu tempat berlalunya air itu Nak, ya. Terbuat dari seng, gambarnya seperti ini. Ini 10 cm, ini juga 10 cm, ini 10 cm. Dalam ceritanya terbuat dari seng yang lebarnya 30 cm ditekuk menjadi 3 bagian gitu Nak. Ini ditekuk ya, 10, 10, 10 kan 30. Itu ditekuk, tekuk itu bentuk sudut nanti airnya mengalir lewat ini gitu Nak. Di sini ada air mengalir nanti gitu. Airnya mengalir lewat wadah ini. Sudut yang dibentuk misalnya alfa gitu ya, atau theta boleh aja. Ini juga theta. Nah, permasalahannya agar air yang mengalir maksimum berapakah tetanya harus dibuat gitu. Nah, itu. Bisa dipahami maksudnya nggak? Talang air ini bisa nggak? Talang air ya, tempat berlalunya air itu, tempat berlalunya air berbentuk seperti pancoran itulah ini. Nah, ini kan air di sini nanti kan. Nah, agar air yang dapat mengalir di sini ini maksimum, berapa sih sudut ini harus ditekuk begitu. Kalau ini opsinya misalnya kita raba-raba ya, tentunya jalan meraba-raba itu kan tidak bisa ditanggungjawabkan ya. Misalnya seorang siswa mengatakan
opsi 1 misalnya. Ini bentuk aja misalnya sudut berapa? 30 derajat gitu. Ini juga 30 derajat. Di sini airnya kan bisa diukur nanti entah berapa nanti dapat airnya mengalir di sini kan itu. Ini opsi 1. Opsi yang lain mungkin sudutnya ditekuk agak besar ini gitu nak. Ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Airnya mana? Oh, ini airnya. Ini volumenya berapa, ini volumenya berapa, dan opsi-opsi yang lainnya kan masih ada ya. Misalnya airnya ditekuk sudutnya 90 misalnya kan gini pas talangnya nanti kan. Nah ini sudut 90. Mana airnya? Oh ini airnya sekarang kan. Nah, ini volumenya lain-lain nanti. Di antara opsi-opsi yang ada itu, kira-kira yang mana akan berikan tekuan sudut berapa, memberikan volume maksimum gitu nak. Bisa dipahami itu maksud saya? Bisa dipahami nak? Nah ini kan diraba-raba ini kan, begini bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu kan. Nah sekarang kita karena sudah kita pelajari teori stasioner, ya kita jawab dengan itu, tidak diraba-raba seperti ini gitu nak. Kita kembali ke gambarnya. Dalam bangun datar ini, bangun apa namanya ini nak, yang begini nak? Ini sejajar dengan ini. Bangun apa namanya nak? Trapesium, Pak. Ya, trapesium ya. Trapesium nanti begini. Volume air ya. Volume air akan maksimum mengalir. Nah, sudah ada maksimum di sini, udah menyangkut stasioner, nah itu akan maksimum jika kapan volume air ini akan maksimum kalau luasnya ini maksimum gitu ya. Jika luas bangun apa tadi? Luas trapesium juga apa? Maksimum gitu nah. Nah sekarang karena luasnya mulai maksimum, gimana rumus luas trapesium? Masih ingat? L sama dengan apa nak rumusnya nak? A tambah B. Ini adalah jumlah sisi sejajar ya. Sisi sejajar kan ini sama ini ya. Nah itu. Ini A, ini B. Kali tinggi per 2. Rumusnya SMP nih SD bahkan ya. Nah itu. Kita kembali ke gambar ya. Kalau ini dimasukkan jadi apa jadinya nak? Jumlah sisi sejajarnya mana? Ini 10, ini entah berapa ya, kita bagi dulu ini ya. Tinggi trapesium mana nak? Ini tingginya. Ini juga tingginya. Kalau ini 10 karena ini kotak, ini juga 10 dong berarti ya. 10. Ini Pak misalkan X. Ini juga X berarti ya. Tingginya Pak misalkan Y. Nah gitu. Berarti kalau dimasukkan di sini jadi apa nak? A tambah B-nya berapa nih nak? Sisi sejajarnya. Mana sisi sejajar trapesium ini? 10 ditambah ini juga 10 kan? Ditambah X-nya berapa nak? X1, X2. X tambah X berapa? 2X. Nah ini jumlah sisi sejajarnya ya. Tingginya berapa nak? Tingginya Y per 2. Kan itu jadinya. Nah sekarang yang berubah-ubah itu adalah sudutnya nanti gitu. Berarti pikiran kita sekarang ya mengganti X dan Y itu dalam sudut gitu. Kalau ini theta sudutnya, ini kan sejajar dengan ini dalam berseberangan namanya. Ini theta, ini juga theta kalau diperlukan ya. Ini theta, ini juga theta kalau diperlukan. Karena ini 10, ini siku-siku sisi miringnya.
Maka si miring segitiga ini diindan ini. Nyatakan X dan Y dalam cos ya. Lihat segitiga ini. Cos theta mana per mana? Cos theta sami samping per miring. Berarti sampingnya berapa? X. Miringnya berapa? Miringnya ini ya 10 ya. Maka dari sini dapat apa? X itu kali silang 10 cos theta. Sedangkan kalau sinnya dicari, sin theta adalah apa? Y demi kan itu. Depan sudutnya adalah Y, miringnya 10 demi per 10. Lalu kali silang dapat Y berapa nih nak? 10 sin theta ya. Nah, keduanya ini lantas dimasukkan ke rumus ini. X dan Y diganti dalam theta sekarang. Nah, ini jadi apa nak? Luas 10 tambah 10 20. ditambah 2X. X-nya berapa tadi? 10 cos theta. Ya, 2 kali X adalah 10 cos theta. Y-nya berapa nak? 10 sin theta per 2 itu ya. Nah, itu. Tinggal disederhanakan ini. 10 bagi 2, 5. Jadi L, mana? Ini kalau dimasukkan jadi berapa nak? 5 sin theta kali 20 berapa? Ya, 100 sin theta ya. Ditambah 5 sin theta kali, ini kan 20-nya. 2 kali 10 cos theta berapa tuh? 100 juga ya? Ya. 100 apa? 100 cos theta sin theta. Berapa nih? Ini dikalikan masuk. Per 2. 5 sin kali masuk. Ya inilah dalam theta sehingga diberi nama L theta bolehlah. Rumus luas dalam variabel theta. Gitu, ya. Kan biasanya fungsinya fx itu namanya kan kalau L theta itu tergantung variabelnya. Ya. 100 sin theta ditambah, kalau 100 ini Pak ambil 2 kalinya berapa nak? 50 kali 2 ya? 50 kali 2, sisanya ngikuti berarti kan? Sin theta cos theta itu. Yang Pak garis bawah ini namanya apa nak? Dari sini sampai di sini 2 sin theta cos theta namanya apa? Masih ingat rumusnya? Rumus kelas 2 itu nak. Plus 50. 2 sin theta cos theta namanya apa nak? Sin 2 theta, benar? Sin 2 theta. Dua sin theta cos theta namanya sin 2 theta. Nah, langkah mencari stasioner dari rumus ini akan mengalami maksimum atau minimum. Maka langkah yang pertama apa yang dilakukan? Turunannya ya dicari.
100 karena bilangan dikalikan ya 100 juga. Sin theta turunannya apa, nak? Sin turunannya apa? Cos theta. Tambah 50 ya, 50 ya. Sin 2 theta turunnya berapa, nak? Pakai ingat pas bawang ya. Sin 2 theta 2 kali nurunkan ya. Yang pertama terhadap sin, yang kedua terhadap 2 tetanya. 50-nya tinggal ditulis. Sin turunnya apa, nak? Cos. Cos 2 theta. 2 theta turunnya berapa, nak? 2 theta turunnya berapa yang kedua? 2 ya, kali 2 itu. Di L aksen 100 cos theta plus ini juga 100 ya. 100 cos 2 theta. Habis diturunkan, diapakan turun pertama ini, Nak? Dinolkan ya. Ya, dinolkan. Setelah dinolkan ini dibagi 100 ya. 0 bagi 100 tetap 0. Ini habis, ini habis. Tinggallah itu. Kalau diteruskan jadi apa nih, Nak? Kan masalah ini menanyakan tentang berapa si sudut yang harus ditekuk sehingga diperoleh volume air maksimum kan itu. Berarti kita target mencari tetanya kan itu. Ini cos theta. Ini 2 theta, ini theta. Cos 2 theta rumusnya apa, Nak? Sering dipakai di limit dulu itu. Cos 2 theta rumusnya apa? Ya. Cos 2 theta itu rumusnya apa? 2 cos kuadrat theta min 1 gitu. Kan ada bentuk lain dari ini juga ya. Itu 1 min 2 sin kuadrat theta kan itu. Kita ambil salah satunya ini. Kenapa? Karena ini kosalnya, kita ambil dalam cos gitu ya. Kalau ini ditata, kuadratnya Pak taruh di depan, 2 cos kuadrat theta ditambah apa, Nak? Tambah cos theta kurang 1 gitu ya ini. Nah, ini persamaan kuadrat dalam cos theta. Tentunya dalam persamaan kuadrat kita ada pakai cara faktor gitu ya. Kalau cos kuadrat faktornya apa, Nak? Cos kali cos ya. 2 cos kuadrat berapa faktornya? 2 cos theta kali cos theta. 1 berapa faktornya? 1 kali 1 kan, ada yang lain. Nah, karena tengahnya plus, yang lebih besar menghasilkan ini ada plus tandanya. Ini plus, ini min. Benar tes ya. Cos kali ini 2 cos kuadrat. 2 cos dikurangi 1 cos, tengahnya plus cos. Min 1 kali 1 min 1, benar ya. Itulah faktornya. Sekarang masing-masing faktor dinolkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, caranya gimana, Nak? Mesti ingat ya. Pakai rumus ABC gitu kan. X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A yang itu. Ingat lagi ya. Sekarang masing-masing faktor dinolkan. Masing-masing faktor dinolkan. 2 cos theta kurang 1 ya. Ini sama dengan 0. Nah, pindah 2 cos theta sama dengan 1 alias cos theta berapa, Nak? 1/2 ya. Nah,
Karena ini nilainya bagus, sambaknya setengah itu kan cosnya bagus, artinya tetanya mudah ditebak di sini ya. Cos berapa setengah nak, biar nggak nyari kakak itu yang itu tuh, karena ini simpel nilainya. Cos berapa setengah? Cos berapa nak? Cos 60 ya. Ingat lagi itu rumus-rumus istimewa itu. Nah, ketemu tetanya 60 derajat. Dari yang satunya lagi, bahwa cos theta ditambah 1 sama dengan 0. Cos theta berapa? Tidak pindah-pindah. Min 1. Cos berapa min 1 nak? Kuadrannya cos yang min 1 nilainya adalah 180 derajat ya. Nah, coba bandingkan ini dengan ini. Ini soal cerita. Apa mungkin kita menekuk sudutnya ini kan, ini yang ditanya tadi ya. Berapa yang ditekuk, yang satunya ketemu. Nah, ini harus 60 katanya, Mak. Ini juga 60. Kalau ini 60 derajat, maka dapatlah kita apa? Volume air di sini yang mengalir adalah maksimum. Sudutnya harus dibuat 60 derajat versi ini. Karena satu buah sudut didapat, tidak perlu kita tes pakai maksimum dengan garis bilangan itu atau turun kedua, tidak usah. Kalau satu dapat ininya, kalau soal aplikasi biasanya langsunglah ini yang menyebabkan ini maksimum, volume maksimum itu. Nah, gimana dengan ini? Apa mungkin kita membuat tetanya ini sebesar berapa? 180 nak? Kalau ini dibuat 180 kan, kalau ini lantai misalnya, ini talang air kan rebah begini jadinya. Rebah ini kan, kalau ini 180, akhirnya talang sisi ini akan nempel di sini, akhirnya nggak tertampung bahkan kan, akhirnya akan meluber gitu nak. Sehingga dari itu, yang ini tidak mungkin gitu. Maka yang mungkin adalah ini. Jadi talang itu harus ditekuk membentuk sudut berapa? 60 derajat terhadap lantai gitu ya. Berarti dengan begini opsi-opsi yang tadi itu sudah gugur dia. Apa sudut 45, apa sudut 30 sudah gugur itu. Karena didapat apa? Sudut yang harus dibentuk adalah 60 derajat. Bisa kira-kira dipahami ini nak? Bisa dipahami ini? Agak analisis ini yang ini ya. Bisa, Pak. Contoh yang berikutnya, karena ini aplikasi bisa jadi diaplikasikan dalam fisika gitu juga ya. Dalam fisika yang banyak biasanya. Sehingga kita teruskan contoh keempat kalau sudah ya, kalau belum diselesaikan dulu itu. Kalau masalah ditanya. Contoh 4 Pak, yang gunakan di matematika dulu lah.